percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kami. Tuhan yang lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan dan tantangan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu setia akan janjinya. Dan firman-Nya tidak pernah gagal. Kami percaya segala janji-janji firman-Mu digenapi di hidup kami Tuhan. Berkatilah umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu yang memulihkan, mengobati dan membuat kami bangkit Tuhan. Firman-Mu yang hidup kiranya menembus Tuhan sampai kepada roh kami agar kami bangkit. Terima kasih berbicara buat setiap kami masing-masing. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berkatilah umat-Mu yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Haleluya. Thank you Marlon, thank you Ichi Worship. Saya ingin menyapa jemaat yang saat ini sedang streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa lawatan Tuhan juga melanda Anda di tempat Anda masing-masing. Haleluya, amen. Bulan Oktober Gereja Ichi mengambil tema tentang family, tentang keluarga. Dan tadi siang dan sore saya khotbah tentang menghargai panggilan Tuhan dalam hidup pasangan dan anak-anak kita tentunya. Dan sekarang saya akan khotbah tentang sepakat berbuat jahat. Kok sepakat berbuat jahat? Bapak Ibu, dalam firman Tuhan di Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, dalam rumah tangga, dalam sepakat itu ada berkat, katakan amin. Makanya suami istri harus sepakat. Tapi jangan sepakat berbuat jahat. Kan istri harus tunduk sama suami katanya. Jadi kalau suami kita membuat keputusan apa ya kita harus dukung. Efesus 5, kasih Kristus dalam dasar hidup suami istri. Dikatakan, hai istri di ayat ke-22, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, suami harusnya menyelamatkan keluarganya, bukan menyesatkan keluarganya. Katakan amin. Nah, dikatakan juga di ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Suami sebagai imam harusnya menuntun istri dan anak-anaknya untuk hidup kudus bagi Allah. Bukannya menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Bapak-bapak bilang amin. Banyak suami-suami yang tidak jadi imam di rumahnya. Tidak menjadi kepala keluarga yang menyelamatkan keluarganya. Malah menyesatkan dan menjerumuskan keluarganya ke dalam dosa. Saya ingin kasih contoh pasangan yang sepakat berbuat jahat dalam Alkitab, yaitu Ananias dan Safira. Dalam Kisah Rasul 5, di ayat yang pertama dibilang gini, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat kedua baca sama-sama. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anda kalau baca kitab Kisah Rasul 5, Anda akan tahu ceritanya. Kemudian ketika ditanya oleh rasul-rasul, segini aja hasil penjualan tanah kamu. Ananias berbohong. Lalu apa yang terjadi sama Ananias? Seketika itu juga dikatakan firman Tuhan, dia mati. Lalu datang istrinya dan ketemu dengan para rasul-rasul.
Rasul Petrus berkata begini di ayat keempat. Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Nah, harusnya semua hasil penjualan tanah itu dibawa ke kaki rasul-rasul untuk diberkati. Tetapi Ananias tidak membawa. Kenapa? Karena jadi ketahuan lakunya berapa tanah itu, yang artinya dia harus membawa persepuluhan, persembahan, karena di dalam kisah jemaat mula-mula mereka saling berbagi. Yang lebih kaya menolong yang lebih lemah. Jadi mereka tidak ada yang kekurangan. Nah, dia takut ketahuan dia dapat banyak uang dari hasil jual tanah. Makanya dia sembunyikan sebagian. Nah, kemudian ayat ke-7 berkata, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia nggak tahu kalau, Safira nggak tahu kalau Ananias sudah mati. Dikatakan dalam ayat 8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kisah Ananias dan Safira merupakan contoh pasangan yang sepakat berbuat jahat. Meski tahu kesalahan suaminya Ananias, Safira bukan hanya membiarkan Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, dikatakan setahu istrinya. Tetapi Safira juga ikut membohongi para rasul. Ini pasangan yang sepakat berbuat jahat, yang akibatnya mereka berdua mati karena mendustai roh Allah. Ada lagi contoh pasangan yang sepakat berbuat jahat di Alkitab. Ahab dan Isabel dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya, melulungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Raja Ahab nih kayak anak kecil. Dia itu pengen beli sebuah kebun anggur milik Nabot. Tapi ini yang dikatakan oleh Nabot bahwa tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur milik pusaka nenek moyangku. Dia ngambek. Raja ini ngambek, pulang, telungkup, diranjang dan tidak mau makan. Kayak anak kecil gak? Datang istrinya, Isabel. Isabel bilang gini, apa sebabnya hatimu kesal dan engkau tidak mau makan? Lalu dia cerita, karena Nabot gak mau jual kebun anggurnya sama aku. Terus kata Isabel begini, di ayat ke-7. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Biasanya kalau suami mentok, istri selalu punya jalan. Haleluya. Tapi masalahnya istrinya ini jahat, saudara. Ya, dasar penindas dan perampas. Kemudian dia dengan liciknya mulai tulis surat atas nama Raja Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja yang isinya begini. Dia mengirim surat itu kepada tua-tua dan para pemuka-pemuka di kota itu supaya mereka menyuruh rakyat berpuasa dan Nabot harus disuruh duduk paling depan. Lalu mereka harus mencari 2 orang dursila. Kenapa orang dursila? Orang dursila tuh gak takut Tuhan. Asalkan dibayar apapun dikerjakan. Disuruh bersaksi dusta atas Nabot. Disuruh bilang gini, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawahlah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Nah mereka ikutin karena titah dari raja. Apa yang terjadi setelah Nabot mati dilempari batu? Mereka lapor sama Ratu Isabel. Nabot sudah mati. Kemudian di ayat 15 kita baca. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab,
Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jahat gak saudara? Jahat gak saudara? Saya kasih tahu di Indonesia hal ini bisa terjadi. Yes or no? Notaris bisa dibayar, bisa bikin surat palsu. Ngeri gak? Kita bisa difitnah. Orang bisa dengan begitu liciknya mengambil apa yang menjadi milik kita. Tanah, rumah bisa dibikin sertifikat 2, 3. Ngeri gak? Apa yang harusnya jadi warisan dari kakek, dari orang tua bisa hilang. Saya mau kasih tahu. Isabel ini merampas kebun anggur Nabot bagi suaminya Raja Ahab dengan cara membunuh Nabot dengan kelicikan dan fitnah. Tapi Raja Ahab bukannya menegur istrinya. Harusnya kan gini kalau dia baik. Apa yang kamu lakukan terhadap Nabot orang Israel itu? Gitu dong. Kok kamu bilang dia sudah mati, kamu apakan? Gitu dong. Yang suami yang benar kayak begini. Tapi saya bayangkan dia tadinya ngambek. Begitu dengar, ambillah kebun itu. Sebab Nabot sudah mati. Wah, dengan sukacita kayak anak kecil. Wah, dia pergi ke kebun itu. Yeay, this is mine. Kayak anak kecil banget gak? Saudara, inilah contoh pasangan yang sepakat berbuat jahat. Saling menjerumuskan, bukannya saling mengingatkan. Berapa banyak Anda yang dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, tahu temanmu berbuat jahat, tahu pasanganmu berbuat jahat. Bukannya mengingatkan, tapi Anda ikut bermufakat. Sepakat. Saya bersyukur saya punya suami yang tegur saya kalau saya salah. Pak Jojo tuh bukan suami takut istri. Saya mau kasih tahu, laki-laki tidak boleh takut istri. Imam itu kepala. Kalau istrimu bilang, kamu tidak dapat apa-apa kalau kamu jahat. Jawab, aku juga tidak kasih kamu uang. Ayo, jangan takut sama istri, Anda imam. Kalau istrimu jahat, kamu harus berani memberi nasihat. Jangan malah, ya mama, takut sama mama. Saya lihat, saya gemes sama suami-suami yang memble, takut istri. Apa sih? Kok nggak ada gagahnya? Jadilah laki-laki, come on. Masa gua lebih cowok dari lo? Ayo yang istri-istri bilang sama suaminya, jadilah laki-laki. Haleluya, amin. Jangan sampai kalah sama ayam berkokok. Apa hubungannya? Dia bangun lebih pagi dari kamu. Harusnya suami yang baik tuh tegur istrinya. Apa yang kamu lakukan kepada orang itu? Betul nggak? Bukannya malah seneng. Yeay, rampas. Anda harus saling mengingatkan. Kalau pasanganmu berbuat jahat. Suami saya tegur keras saya. Ketika saya marah sama mama saya. Ada mama saya nggak? Namanya anak ya. Kadang-kadang suka gemes sama mamahnya sendiri ya kan. Saya bilang mama, saya tuh sama mama saya bisa punya value yang beda banget gitu loh. Gak nyambung kami berdua. Jadi tuh gak sama pemikirannya gitu loh. Kadang-kadang banyak hal yang dia katakan dan dia lakukan tuh buat saya. Kok mama gini sih? Saya suka tegur mama saya. Mama, jangan suka marahin orang sembarangan. Saya kalau khotbah memang marah-marah, tapi saya nggak sembarangan marahin orang. Saya marahin Anda supaya Anda bertobat. Dan itu kemarahan ilahi dari Tuhan. pada kenyataan di hidup sehari-hari, saya nggak segila itu marah-marahin orang. Bahkan ada staf yang bikin salah, mencuri lah, berzina lah. Saya nggak pernah marah-marah, saya cek ngomong baik-baik. Jadi galaknya cuma di mimbar aja. Nah ketika saya dengar mama saya gedor pintu di toilet dengan tidak sabar. Dok. Terus saya dilaporin. Itu mamanya Bu Heni tuh, gak sabar tuh ngantri toilet. Oh langsung marah saya. Mama, gak boleh gitu. Mama punya anak tuh pendeta. Gembala lagi. Masa jadi mama marah-marahin jemaat di toilet? Gak boleh gitu ya. Wah saya marahin mama saya. Padahal saya sayang mama saya gitu loh. Langsung suami saya dengar saya marah dia.
Gak boleh kamu gitu sama mamamu. Gak sopan kamu ngomong sama mamamu. Tegur baik-baik, jangan dimarahin. Emosi saya bilang. Karena saya bilang gak boleh gitu sama jemaat, harus baik. Waduh, saya iya ya, kok saya marah. Mestinya santai aja ngomongnya. Jadi kebawa karena dia marah-marah gitu kan. Tapi no excuse. Tiap kali saya bikin salah, suami saya selalu tegur saya. Saya senang punya suami yang gak takut istri. Memble kalau laki-laki itu takut istri, payah. Ada amin? Tapi suami harus menghargai istri. Gak boleh kasar, kata firman Tuhan. Harus menghormati istri. Kenapa saya senang sama suami saya? Dia tegur saya tuh baik-baik. Gak pakai kemplang-kemplang, tangan gak jalan. Saya udah bilang, suami gak boleh pukul istri, cemen itu. Jitak kamu. Kita gak boleh kasar sama pasangan kita, amin. Sebaliknya, waktu suami saya bikin salah, saya tegur suami saya. Saya ini istri yang nurut sama suami, percayalah. Nurut banget. Sebenarnya banyak hal yang saya lakukan, saya gak mau sebenarnya. Tapi karena satu, saya tunduk sama suami saya. Hidup saya aja diatur suami saya, bayangin. Bu Eni, besok saya ulang tahun. Bu Eni bisa datang? Aduh, gak tahu deh. Harus tanya suami saya dulu. Sampai segitu. Coba tanyalah sama semua orang-orang deket saya. Nih ngangguk-ngangguk langsung Kiki. Saya gak tahu besok itu saya kemana. Anda harus tanya suami saya. Suami saya ngatur hidup saya tiap hari saya kemana. Setahun ke depan dia sudah bikin jadwal buat saya. Pingsan gak tuh? Sampai orang-orang pada bilang ini, Bu Eni, kok gak ada capeknya? Baterainya apa? Lu kagak tahu badan gue udah sakit semua nih. Baru habis di kop nih gue kemarin. Pulang dari Yunani Turki Selasa. Baru nyampe saudara. Udah meeting. Habis meeting ada ulang tahun leader ICI. Besok pagi sudah meeting 4 mentoring. Besoknya lagi 4. Besoknya lagi 4. Lalu siapin firman. Tag dong langsung saya di kop saudara. Kalau enggak ada khotbah hari ini. Dengar baik, saya bilang gini, jadi istrinya Pak Jojo itu harus strong. Ngerti? Saking saya tuh nurut aja. Saya udah bilang sama suami saya, aku tuh banyak kerjaan. Aku harus ngurusin tangan pengharapan loh, aku harus terbang sini, terbang sana. Hari Minggu depan setelah merayakan ulang tahun ICI, saya terbang ke Mentawai Bapak Ibu. Saya bilang saya capek Jo, mana tahan, bawa grup terus. Tahun depan sudah ada rencana, bawa grup ke sini, bawa grup ke sana. Saya bilang kamu pergi sendiri. Capek aku. Bu Heni, kan enak jalan-jalan ke luar negeri terus, kia-kia. Enak kalau tujuannya jalan-jalan Bapak Ibu. Lah kita kan kerja, ngurus tamu. Mau makan apa Bapak Ibu? Ya di sini yang gak makan B2, angkat tangan. Ya, oke 1, 2, 3, siap. Sampai di restoran, yang lain makan, saya masih ngatur. Oke, tadi di situ nggak makan babi. Oke, di sana tadi nggak makan ikan. Oke, tadi nggak makan ayam. Sampai di hotel, saya harus angkat koper saya sendiri dan buru-buru ke resepsionis, ambil kunci kamar. Udah mata buram, baca. Oke, si A kamar ini, tulisin satu-satu. Kumpulin mereka, ya bacain namanya, ini kunci kamarnya. Ya, ini kunci kamarnya. Udah, kelar. Pikiran kelar. Naik ke kamar. Weh, udah mau mandi. Udah seharian dari pagi sampai malam. Trik nih kabar telepon. Bu Heni, shower saya copot. Hah? Waduh, turun saya ke bawah. No speak English you know. So I have to speak English. Jadi saya turun ke bawah, jelasin pakai bahasa Inggris, segala macam. Ya tolong diganti kamarnya, gini. Baru naik ke atas, udah tring. Bu Heni, sabun saya habis. Turun lagi saya ke bawah. Itu bukan holiday, working. Baru tahu saudara, suami saya tinggal perintah, besok kamu khotbah di bus. Hah? Besok? Ya. Lah baru sampai nih gue baru mau blek. Siapin firman, bangun. Baca. Udah ya, aku tidur ya. Sudah ya, gak ada apa-apa lagi ya. Bener ya? Oke. 12:30, jam 1 saya baru tidur. Alarm bunyi jam berapa? 5. Bangun lagi. Eka kan keramas tiap pagi Bapak Ibu. Saat teduhnya di shower.
keramas. Pagi udah ngurusin tamu lagi. Banyak yang saya lakukan ini sebenarnya saya gak suka. Gak suka tahu Jo. Tapi tak berdaya. Karena suamiku yang minta. Waktu suami saya bikin hal yang menurut saya salah. Saya tegur suami saya. Kamu sudah disuruh Tuhan jadi gembala. Kamu gak boleh pergi-pergi terus kayak begini. Kamu harus kasih waktu buat jemaat sendiri. Gak boleh terima pelayanan lagi. Lah, kalau perempuan kan yang penting cien, bener gak? Bener gak ibu-ibu? Jangan ada dusta di antara kita. Tapi saya tegas sama suami saya. Biarpun sekarang kita berhenti khotbah keliling dan otomatis penghasilan berkurang. Sudahlah, kita sudah ngambil keputusan untuk menggembalakan. Tidak boleh terima-terima undangan dari luar. Ini undangan udah dari tahun lalu, katanya gitu. 2 tahun lalu. Saya bilang, ojo nipu-nipu gue. Saya tegur. Tuh suami saya itu kan orangnya baik. Anda percaya suami gembala Anda baik? Baik hati. Super duper baik. Gara-gara baik hati dia sungkanan. Ada jemaat yang minta tolong. Pak Jojo, saya ada kontainer dari luar mau masuk ke Indonesia. Boleh dari ICI atau YTP bikinkan surat bahwa barang yang saya sedang kirim itu donasi. Tujuannya supaya apa? Supaya bebas pajak. Suami saya bilang, oh gitu ya. Iya Pak, soalnya ekonomi lagi sulit. Paceklik. Bantu ya Pak ya. Nanti saya kasih 6 buat tangan pengharapan. Oh ya suami saya. Saya begitu tahu, tidak boleh. Tidak boleh menipu. Itu bohong. Nanti kita diaudit. Kan kita kan tangan pengharapan diauditkan. Sama Nexia sekarang, kementerian juga audit kita. Kalau ditanya ini kontainer kemana penyalurannya, buktinya apa? Saya bilang, jangan ngawur kamu. Kalau perusahaan ini kedapatan menipu, lalu disangkut pautkan sama kita. Kita yang kena musibah. Jangan konyol, seorang pendeta, gembala sidang, masuk penjara gara-gara menyelundupkan. Saya bilang enggak lucu loh. Jangan, wah keras saya. Pokoknya soal integritas harus dipertahankan demi banyak orang. Amin. Ada ribuan jiwa. Suami saya baik hati, dia enggak maksud nipu. Dia cuma sungkan bilang tidak. Makanya orang tuh paling senang ketemu suami saya tanpa sepengetahuan saya. Iya. Dia tahu kalau ada Bu Heni udah pasti no gitu kan. Tapi saya begini kenapa? Ada ribuan anak-anak Indonesia yang menggantungkan hidup dan masa depannya di dalam tangan pengharapan. Ada 270 guru-guru yang harus dihidupi. Belum pastor-pastor di ICI, belum leader-leader di tangan pengharapan. Kalau karena kesalahan kami, satu aja, habis semua ini Bapak Ibu. Saya tidak akan pertaruhkan itu. Saya memulainya dengan roh dan tidak akan mengakhirinya dengan daging. Amen. Kita tidak boleh diam aja. Kalau lihat pasangan kita berbuat jahat. Ada contoh di Alkitab tentang pasangan yang menghalangi suaminya berbuat salah. Kita lihat. Pontius Pilatus. Luar biasa sekali istrinya. Dalam Matius 27. Ayat 19 kita baca. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Dengar baik, istri Pilatus memperingatkan suaminya untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ketika Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, istrinya kirim pesan, jangan ikut campur. Karena urusan orang benar itu. Karena dia telah diperingatkan dalam mimpi. Dan karena peringatan istrinya,
Pontius Pilatus bebas dari salah. Meskipun pada akhirnya dia menyerah kepada keputusan orang banyak. Tapi dia sempat mengusahakan loh. Di ayat yang ke-22, Pilatus bilang gini kepada orang banyak. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat 24, sama-sama baca. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Saudara lihat, inilah contoh seorang istri yang mencoba mencegah suaminya dari berbuat salah. Walaupun akhirnya Pilatus menyerahkan keputusan kepada orang banyak, tapi saya bangga dia berusaha. Mika 2 ayat 1 berkata, celakalah mereka yang merancang kejahatan dan merencanakan kejahatan di tempat tidur mereka. Pada waktu fajar mereka melaksanakannya, sebab hal itu ada dalam kuasa mereka. Kadang-kadang orang pakai power untuk bikin jahat. Padahal mereka juga punya power untuk membatalkannya. Yuk, jangan bersepakat dengan orang-orang berdosa untuk berbuat jahat. Kalau teman atau pasanganmu mengajak Anda berbuat jahat, apa yang Anda harus lakukan? Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Biarpun itu suamimu, biarpun itu istrimu, biarpun itu orang tuamu. Tapi kalau yang diajak adalah dosa dan kejahatan, kamu gak boleh ikut. Yang percaya katakan amin. Ayat 15 bilang gini, hai anakku, janganlah engkau berjalan di jalan mereka. Tahanlah kakimu dari jalan itu. Jangan ikutin orang berbuat jahat. Jangan ikut-ikutan dengan orang berdosa yang mengajak Anda bermufakat berbuat jahat. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah di ayat ke-18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Zakaria 8 ayat 17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Jangan bermufakat. Jangan bersepakat untuk berbuat jahat. Saya mau akhiri dengan ini. Kenapa ya? Seringkali kita toleransi dengan kesalahan pasangan. Kita tahu sebenarnya apa yang suami kita atau istri kita lakukan itu salah. Tapi kenapa kita toleransi? Karena uang. Kita toleransi terhadap kejahatan, terhadap dosa. Demi uang. Saya mau kasih tahu ini penting, dengar baik. Uang tidak boleh lebih penting dari keselamatan pasanganmu. Kenapa banyak istri membiarkan suaminya terima suap hanya demi kenyamanan hidup? Apakah tidak sayang sama suaminya? Apakah tidak pernah berpikir bahwa kalau sampai suaminya ditangkap, suaminya akan dipenjara, nama baik akan rusak, anak-anak akan mendapat malu, sampai keturunan kita akan malu. Apakah tidak lebih sayang pasanganmu daripada uangmu? Uang gak boleh lebih penting daripada pasangan. Masa demi penghidupan yang penting gue nyaman, semua gue bisa beli, semua gue bisa punya. Anda tidak memikirkan keselamatan pasanganmu. Saya lebih baik ada Jojo bersama saya daripada kami kaya tapi dia celaka. Saya tidak akan menukarkan pasangan saya untuk kekayaan. Dan saya sudah buktikan, saya menjadi teman sehidup semati Jojo yang selalu bersama dia. Dalam segala susah dan penderitaan, saya tidak pernah meninggalkan suami saya. Jangan pernah kompromi dengan kejahatan.
Yesaya 5 ayat 20 berkata gini, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang menukar gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap. Yang menukar pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan pertemanan, lebih baik kita saling mengingatkan, saling membangun dalam iman dan kasih. Jangan biarkan mereka tersesat, jangan biarkan mereka celaka, jangan sampai mereka menuai hasil yang tidak baik. Sedesperate apapun kamu soal uang, jangan pernah buang kebenaran dan keselamatanmu. Pasanganmu harus lebih penting daripada uang. Masa depan teman-temanmu harus lebih penting daripada uang. Amen. Berapa banyak teman-teman yang mencelakakan teman hanya demi uang. Salah satu leader Ici cerita ke saya, teman baik banget. Kepercayaan udah terbangun luar biasa. Waktu susah pinjam kartu kredit, dikasih. Anda bisa bayangkan sebesar apa kepercayaannya? Sebesar apa kasihnya? Butuh uang, pinjam kartu kredit, dikasih. Lalu apa yang terjadi? Tarik tunai dari kartu kreditnya, gesek kartu kreditnya. Lalu pergi meninggalkan orang ini. Tidak tanggung jawab. Temannya yang harus berusaha, kerja keras, dan cicil untuk bayar hutang di bank. Yang notabene, dia sendiri pun gajinya pas-pasan. Dunia kejam bukan? Uang gak boleh lebih penting daripada persahabatan. Amen. Saya pegang prinsip, orang yang berintegritas dan takut akan Tuhan, itu akan tetap pegang omongan walaupun rugi. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Amen. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Masih boleh? Trip dengan Kanatur kemarin ke Yunani dan Turki. Itu sebenarnya Kanatur rugi berat. Permintaan dari salah satu jemaat Ici yang berjanji akan membawa keluarga besarnya bersama-sama berangkat ke Yunani dan Turki. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Karena dengan alasan keluarga. Sementara kursi pesawat sudah di-book. Sudah sekitar 45 kursi yang dibayar DP. Dan itu tidak memenuhi kuota karena orang ini membatalkan. Dan ternyata gak banyak yang mau ikut. Akhirnya dari kuota 45 yang harus dipenuhi itu 80% tidak tercapai. Yang pergi hanya 18 orang. Itu pun 4 diantaranya hanya bisa ikut ke Turki karena visa Yunani ditolak. Kanatur mengalami kerugian dan kami dipanggil oleh Pak Gary yang punya Kanatur. Sorry, kamu harus pilih salah satu, Jojo atau Henny yang berangkat karena kita udah rugi. Karena untuk berangkat 2 pembimbing rohani itu grup minimal 25. Jadi harus pilih salah satu, Jojo atau Henny. Saya bilang, Ger, udah jelas tidak mungkin saya. Karena yang lebih ngerti sejarah suami saya. Saya gak suka sejarah, suami saya suka sejarah. Sudah Jojo aja yang berangkat dengan di cover Kanatur. Kami tahu Gary rugi dan saya bilang gini, kamu ndak usah kasih kami persembahan kasih. Suami saya akan pergi melayani dengan cuma-cuma. Dan saya pun akan berangkat dengan biaya sendiri. Kamu ndak usah kasih kami persembahan kasih. Saya bilang, saya akan pegang sumpah walaupun rugi. Sebenarnya rugi berat, betul nggak? Harusnya kan saya kerja, saya dapat uang. Tapi saya keluar uang. Sampai di Yunani, day 1. Pak Jojo ngomong sama grup, hati-hati, di Yunani ini ada sekolah universitas khusus pencuri. Kami kaget semuanya. Jadi dikasih tahu, tas harus ditaruh di depan, gak boleh di belakang ya. Oke, khotbah dia. Di situs pertama cerita soal bagaimana Rasul Paulus berkhotbah di Athena. Titiknya di mana, exciting kan. Jemaat mulai diarahkan foto di tempat Rasul Paulus menginjil di Athena.
karena dia harus khotbah, dia rese tasnya ada di depan dada, sling bag itu. Dia putar ke belakang, set, dia khotbah. Nah kami itu kalau bawa grup, ya pengkhotbah, ya tukang foto. Dia naik dan foto-fotoin peserta, sementara saya jagain orang-orang yang gak mau naik. Kemudian waktu naik tangga itu, dia lupa tasnya masih di belakang dan rame orang ikutin dia. Begitu dia selesai foto-fotoin peserta, dia putar balik tasnya, udah kebuka seletingnya. Amplop titipan Pak Gary untuk bayar tipping guide, tipping supir, dari mulai perjalanan Yunani sampai ke Turki, 17 hari, pajak hotel di Yunani. Jadi kalau kita di luar negeri, di Eropa, itu nginep di hotel manapun, per kamar tuh bayar pajak lagi. Jadi uang pajak dan sebagainya, di situ hilang semuanya. Ada euro, ada USD. USD untuk di Turki, euro buat di Yunani. Pak Jojo lari ke sana sini sampai balik ke bus, balik ke toilet, cari nggak ketemu. Waduh, dia bilang gimana nih, aduh duitnya hilang semua. Saya bilang tenang-tenang, saya urus tamu dulu. Saya suruh tamu-tamu masuk, ikut guide, saya bantu Pak Jojo cari. Dia bilang, Hen, sorry, hilang uangnya. Saya bilang, udah tenang aja, yuk kita cari ATM. Entah damai sejahtera dari mana. Saya percaya itu Roh Kudus. Nyantai banget gue. Padahal kalau dipikir tuh euro berapa duit, bos. Dan saya punya tabungan. Dan tabungan itu untuk biaya sekolah Excel. Excel mau kuliah. Jadi saya bilang gini, aman, kita ke ATM. Saya cari ATM yang bisa tarik uang dari Indonesia. Saya beli euro sedikit. Sedih dalam hati, wah tabungan anak gue sekolah bocor nih. Udah, saya tarik euro, saya mampir ke hotel, sembarang hotel aja, saya minta amplop, saya aturin langsung tipping buat guide, semua supir, semua saya aturin. Yang untuk di Yunani, beres. Saya masukin ke tas saya, udah ya saya yang pegang aja ya. Oke, dia bilang. Nah, selesai itu, dia pucat, saya bilang udah semangat. Enjoy aja, udah kita jalan. Nanti dolarnya gimana, dia bilang US-nya gimana. Terus saya tanya, kamu punya berapa di rekening kamu USD? 500 dia bilang ini. Mateng deh 500. Kakak cukup lah. Sudah saya tenang, saya percaya Tuhan pasti menyediakan. Singkat cerita, sampai di Turki. Udah mulai bayar dong USD dong. Gak punya saya di dompet sama sekali gak ada. Akhirnya saya minta guide antar ke ATM. Udah dengan iman gue mau tarik duit 500 USD. Tapi sebelum saya ke ATM, ada seorang ibu memberikan saya amplop. Dia bilang, Bu ini buat ibu. Buat saya masukin dompet, terima kasih. Terus saya ke ATM. Pas saya mau masukin ke ATM tuh hati saya sedih. Tuhan ini gak cukup, gimana dong. Tiba-tiba roh Tuhan bilang begini, buka amplopnya. Pas saya buka, wih 2.000 USD saudara. Tuhan baik luar biasa, amen. Cukup untuk bayar tipping. Duh mau nangis nih saya. Apa yang saya mau saksikan? Pasangan saya lebih penting daripada uang. Jojo lebih penting daripada uang. Kalau orang yang lebih mengutamakan uang, udah habis caci maki itu suaminya pasti. Bisa kebayang skenarionya? Lu gimana sih? Gue udah bilang, harusnya dari Indonesia tuh duit kasih ke gue. Lu paling suka lupa, suka ketinggalan. Lu kenapa gak titip sama gue? Itu versi istri gak beriman. Dan gak sayang suami. Bener gak? Saya sayang suami saya. Saya udah mikir, dia pasti stres berat. Dia pasti lebih stres dari saya. Dia sampai pucat. Kebayang seorang Yohanes Kristianus pucat? Saya sayang suami saya banget. Saya bilang udahlah sayang. Saya belai-belai dia. Tenang aja. Tuhan pasti tolong kita. Saya percaya apa yang saya keluarkan nanti Tuhan kembalikan. Amen. Dan mujizat yang kami alami adalah karena kami sepakat untuk tetap bersuka cita dalam segala sesuatu. Dan mengucap syukur dalam segala hal. Amen. Haleluya. Apapun yang saat ini Anda butuhkan dalam rumah tanggamu. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Sepakatlah memintanya kepada Tuhan. Asalkan tanganmu bersih. Hatimu murni. Dan engkau menjauhkan hatimu dari segala niat jahat. Kita doa. Kasih karunia Tuhan menolong kami. Apapun yang jadi pergumulan kami. Hamba-Mu percaya. Engkau menyediakan. Bahkan melimpahkan.
segala yang kami butuhkan. Kasih karunia-Mu memampukan kami menghadapi apapun yang ada di hadapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa darah-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Kuasa-Mu, nama-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percayanya dengan sepenuh hati. Saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, mari bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Secara pribadi saya sangat diberkati sekali firman Tuhan hari ini saudara-saudara. Mari kita mau supaya kita sepakat untuk tetap berbuat baik di hadapan Tuhan bersama dengan pasangan kita. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti atau anggur boleh mengangkat tangan, silakan. Dan juga bagi yang di live streaming boleh mengambil roti atau biskuit dan juga air atau teh, bisa mengikutinya bersama-sama dengan kami. Ada? Oke, baik. Semua sudah ya? Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, kita baca ayat dulu yang ada di roti kita terima. Saya mendapatkan ayat Amsal 3 ayat 5a, dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita sama-sama ucapkan dengan mulut kita dengan iman. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur adalah persetujuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dengan ucapkan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dan membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib, yang menjadikanku warga kerajaan Allah dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus terpecah, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah dan bilu-bilu-Mu yang menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak kena stroke atau dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku,
ginjalku, liverku, dan lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari, hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan dan mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Inilah darah Kristus Yesus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Live to Impact. Kabar baik dari Tanah Perjanjian. Pemerintah Israel telah membuka kembali penerbangan internasional. Situasi kembali aman dan turis dari seluruh dunia diundang untuk datang. Kini saatnya Anda bergabung dalam perjalanan rohani yang tak akan terlupakan. Life Changing Journey to Holy Land Jilid 2 bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus. Kita akan menjelajahi tempat-tempat kudus penuh makna spiritual. Perjalanan ini akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 17 Januari 2026. Mengunjungi Israel, Yordania, dan bonus free Dubai City Tour. Dan untuk Anda yang sudah pernah ke Holy Land, tenang saja, karena kami menyiapkan itinerary baru yang lebih mendalam dan eksklusif. Mari alami perjumpaan pribadi yang mengubahkan iman Anda dalam wisata rohani yang dirancang untuk memberkati. Hubungi call center Kanatur sekarang. Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ada satu di tengah ini, ada lagi, ada dua, yes. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, tiga di sebelah kiri saya. So welcome to our family. You are my family. You are my family. You are my family. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara bisa mampir di booth komisi yang di depan untuk menukarkan kartu yang telah diberikan oleh Asher, ditukarkan dengan souvenir, dan jangan lupa mendaftarkan diri Anda menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Komsel, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara bersama untuk kita bisa bertumbuh dalam Komsel Impact Family. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memasuki usia senja atau golden age untuk datang di ibadah Impact Senior pada hari Kamis tanggal 16 Oktober pukul 11 pagi di Gereja Impact Community Indonesia. Dan pada hari Jumatnya tanggal 17 Oktober pada pukul 6 sore jangan lupa hadir di Impact Family Gathering khusus bagi jemaat yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur dan sekitarnya di Gereja Impact Community Indonesia.
Mari jelajahi keindahan Eropa Timur dan mempelajari sejarah agama Kristen mula-mula sampai lahirnya Kristen Protestan di Praha pada tanggal 16 hingga 28 Maret 2026. Silahkan hubungi booth kanatur yang ada di depan. Dan kami juga membuka peluang bagi jemaat yang ingin mengambil bagian menjadi volunteer dalam Natal 2025. Masih tersedia banyak divisi pelayanan yang membutuhkan talenta Anda. Jadi silahkan daftarkan diri Anda untuk bisa bergabung dalam Natal Impact Community Indonesia 2025. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu jika ingin didoakan pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara bisa stay di tempat ini untuk didoakan oleh para pendoa maupun hamba-hamba Tuhan dari Gereja Impact Community Indonesia. Demikian pengumuman pada malam hari ini, dan saya mengundang setiap kita boleh bangkit diri, kita akan berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah sepanjang ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak, Ibu dan Gembala kami. Berkati, biarlah Tuhan mereka menjadi teladan bagi kami. Pasangan yang saling mendukung, pasangan yang saling menopang, pasangan yang saling memberkati. Berikan kami juga kemampuan Tuhan, agar kami dapat Tuhan terus menjadi pasangan yang takut akan Engkau. Pasangan yang selalu memberkati juga banyak orang hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan saat ini khususnya Tuhan buat kelepasan dari judi dan mabok. Dituntun menemukan arah tujuan hidup yang ada. Diberikan berkat rumah yang baru, mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan yang sesuai, kesembuhan sakit tumor, tangan yang patah, bahkan berkat dan hikmat untuk melunasi hutang, pemulihan hubungan rumah tangga. Pokok doa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjawab, Engkau yang memberikan Tuhan kesembuhan, Engkau berikan kemampuan Tuhan, agar semua pergumulan kami Tuhan, kami boleh mendapatkan datang daripadamu kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan ada pun masalah dalam kehidupan mereka sampai saat ini, Tuhan Engkau memberikan mereka kemampuan untuk keluar sebagai pemenang. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang mulai duka cita Engkau berikan sukacita surgawi hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati juga Tuhan sebentar kami Tuhan akan pulang ke rumah kami, dan juga yang ada di live streaming. Tuhan kami yakin percaya berkat melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, persekutuan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. God bless you, Tuhan berkati.